Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi hasil dari diskusi kami kelompok 1, yaitu pelajaran filsafat pendidikan Islam yang bertema pengantar filsafat pendidikan Islam. Oke, sebelum lanjut, saya akan memberitahukan siapa saja nama kelompok. Itu tadi nama kelompok kami. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philein yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta, atau philos yang berarti sahabat, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu. Keingintahuan manusia ini kemudian melahirkan pemikiran. Manusia memikirkan apa yang ingin diketahuinya. Pemikiran inilah yang kemudian disebut dengan filsafat. Dengan berfilsafat, manusia kemudian jadi pandai. Pandai artinya juga tahu atau mengetahui. Dengan kepandaiannya, manusia harusnya menjadi bijaksana. Bijaksana adalah tujuan dari mempelajari filsafat itu sendiri. Sedangkan pengertian filsafat pendidikan menurut John Dewey adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan, kata Jalaluddin, adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan dan merupakan penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Kemudian pengertian filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep penyelenggaraan pendidikan Islam dan mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis, serta mengungkap berbagai kajian dan pemikiran para pemikir-pemikir Islam berbasis Al-Quran dan hadis. ya, poin B, berpikir filsafat. Berpikir kefilsafatan yang pertama adalah melodis, yaitu menggunakan metode cara jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf dan proses berpikir filsafat. Selanjutnya ada sistematis, yaitu unsur-unsur dalam pemikirannya ada keterkaitannya yang satu dengan yang lainnya secara teratur dengan keseluruhan hingga dapat tersusun pada suatu pola berpikir yang filosofis. Yang ketiga, koheren, yaitu jika berpikir unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain, tapi tetap memuat uraian yang logis dan jelas. Selanjutnya, rasional, yaitu harus berdasarkan pola kaidah cara berpikir yang baik dan benar. Selanjutnya ada komparatif, yaitu melihat objek bukan dari satu sudut pandang yang tertentu saja, ya bisa dari kanan kiri. Yang keenam, radikal, yaitu cara berpikir mendalam sampai batas akar persoalannya. Yang selanjutnya terakhir, universal, yaitu muatan kebenarannya sampai pada tingkat umum universal, mengarah pada pandangan duniawi pada realitas kehidupan seperti realitas kehidupan kepada umat manusia secara keseluruhan. Oke, poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih karakteristik berpikir secara filsafat. Yang menurut Dr. Andes Suryadi MP, pemikiran kefilsafatan memiliki karakter tersendiri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Hal ini sama dengan pendapat Dr. Handes Suprapto Wirodiningrat yang menyebut juga pemikiran kefilsafatan mempunyai 3 ciri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan secara menyeluruh. Menyeluruh artinya
pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Yang kedua, mendasar. Artinya, pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamentasi atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpikir bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi, tidak hanya berhenti pada periferis kulitnya, tetapi tembus sampai ke dalam-dalamnya. Selanjutnya, spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan karena tidak pernah mencapai keselesaian. Ya, selain mempunyai ciri di atas, bagi seorang filsuf harus memiliki 5 prinsip penting dalam berfilsafat, yaitu tidak boleh merasa paling tahu dan paling benar sendiri. Yang kedua, memiliki sikap mental, kesetiaan, dan jujur terhadap kebenaran. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam berfilsafat serta berusaha dalam mencari jawabannya. Yang keempat, latihan memecahkan persoalan filsafati dan bersikap intelektual secara tertulis maupun lisan. Yang kelima, bersikap terbuka. Selanjutnya, beberapa metode berpikir filsafat. Yang pertama, metode skolatis Thomas Aquinas. Selanjutnya, metode geometris yang dicetus oleh René Descartes. Yang ketiga, metode eksperimental yaitu David Hume. Yang keempat, metode kritis transendental yaitu Immanuel Kant. Yang kelima, metode dialektis yaitu Hegel. Yang keenam, metode fenomenologis Edmund Husserl. Ya, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya objek filsafat pendidikan. Yang pertama, setiap ilmu mempunyai objek, material, dan formal masing-masing. Begitu dengan filsafat. Orang yang sering mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara ilmu empiris dan filsafat adalah karena objeknya. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Selanjutnya, objek formal. Sudut pandang pendekatan filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati. Yang esensial bukan yang bersifat kebetulan. Nah, selanjutnya, manusia dapat dikaji dari sudut interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Manusia juga dapat ditinjau dari sisi kewajibannya. Manusia dapat ditinjau dari perilakunya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cenderung tidak terbatas di hadapan dengan benda-benda yang terbatas. Hal ini merupakan sudut pandang filsafat. Objek filsafat pendidikan Islam. Objek material filsafat pendidikan Islam sama dengan filsafat pendidikan pada umumnya, yaitu segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada ini mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak nampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, dan ada yang tidak tampak adalah alam metafisis. Adapun objek formal filsafat pendidikan Islam adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan objektif tentang pendidikan Islam untuk dapat diketahui hakikatnya. Secara makro, filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia,
dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Sebagaimana filsafat pendidikan Islam juga mengkaji ketiga objek ini berdasarkan ketiga cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini ada 5, yaitu tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan yang berupa kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. D. Peranan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan gagasan orisinil tentang semua aspek pendidikan, khususnya tujuan pendidikan. Dikatakan bahwa filsafat pendidikan memberikan pandangan yang berbeda, namun situasi ini tidak berbahaya, melainkan membantu dalam memberikan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Filsafat pendidikan memadu proses pendidikan dengan menyarankan tujuan yang sesuai dari keragaman kehidupan dan memilih sarana yang sesuai. Peranan filsafat dalam pendidikan Islam. Peranan filsafat dalam pendidikan Islam disatukan oleh sebuah tujuan yang sama, yakni pencarian kebenaran. Namun, meskipun sama antara keduanya, ada juga perbedaannya. Filsafat lebih kepada rasio, sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan pada umumnya. Berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sekian. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.